saya akan menginformasikan tentang perkembangan COVID-19 pada sore hari ini, yakni bahwa hari ini ada pertambahan lagi kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 7 orang. Mereka ini, yang 7 orang ini adalah warga negara Indonesia, di mana 6 orang diantaranya masuk kategori imported case dan 1 orang masuk kategori dari daerah terjangkit. Sehingga dengan demikian sampai sore hari ini jumlah akumulatif sahabat-sahabat kita yang positif COVID-19 ini sebanyak 193 orang. Kemudian kabar baik juga saya sampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini rumah sakit tempat karantina melaporkan ada sahabat kita yang sembuh sebanyak 6 orang. Mereka itu adalah sahabat kita dari kelompok atau kategori PMI dan 1 orang dari transmisi lokal. Sehingga dengan demikian sampai sore hari ini jumlah sahabat kita yang sembuh menjadi 81 orang. Yang berikutnya untuk yang meninggal, astungkara tidak ada laporan dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang meninggal akibat COVID-19 ini. Selanjutnya yang masih dalam perawatan adalah 108 orang. Mereka ini berada di 11 rumah sakit rujukan dan juga di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Tepatnya sekali di 2 tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Tadi saya melaporkan bahwa jumlah akumulatif yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu sebanyak 193 orang. Mereka ini terdiri dari warga negara asing 8 orang. Jadi tidak ada lagi pertambahan warga negara asing karena sudah tidak ada lagi, hampir praktis tidak ada lagi lalu lintas orang asing yang masuk ke Bali. Jumlah mereka tetap 8 orang, sedangkan WNI 185 orang. 185 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini terdiri dari 145 orang terjangkit dengan kategori imported case ya. Mereka dari luar negeri dan juga dari daerah lain. 145 ini terdiri dari 120 orang PMI, 3 orang non PMI dan 22 orang dari daerah terjangkit. Sedangkan dari transmisi lokal itu adalah 185 dikurangi 145 yakni 40 orang. Jadi ada 40 orang sahabat kita yang terinfeksi melalui transmisi lokal, artinya di Bali. Kalau kita presentasikan itu adalah 20,72% dari total yang terkonfirmasi positif COVID itu berasal dari transmisi lokal. Sengaja saya jelaskan rincian ini untuk kita ketahui bersama. Jadi pertumbuhan jumlah kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 ini berasal dari kategori apa saja. Tadi saya laporkan ada dari daerah terjangkit. Ini artinya atau ini menunjukkan bahwa masih ada warga masyarakat Bali yang tinggal di luar Bali maksudnya, kemudian pulang ke Bali. Ternyata mereka sudah terinfeksi di daerah tempat tinggalnya itu. Nah, inilah sebabnya tadi saya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Bali yang bertempat tinggal atau bekerja di luar daerah untuk saat ini mohon menahan diri untuk tidak pulang dulu. Karena kita tidak tahu pasti apakah Anda sudah terinfeksi atau tidak. Tetapi dari data yang saya bacakan tadi, ada 22 orang yang terinfeksi itu masuk dalam kategori daerah terjangkit. Ini semua adalah warga Bali yang tinggal atau bekerja di daerah lain. Maka dari itu penting untuk menunda dulu kepulangannya ke Bali. Kemudian dari transmisi lokal juga ada angka 40 orang.
Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan kita semua, karena transmisi lokal ini adalah proses infeksi yang terjadi melalui interaksi jarak dekat di antara kita sesama warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita. Transmisi lokal itu bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di ruang publik, bisa juga terjadi di rumah sakit. Nah, semua angka-angka ini menggambarkan hal tersebut. Ada yang terinfeksi di rumah, karena satu orang positif, lalu dia menginfeksi ibunya, saudaranya, anaknya, bahkan juga istrinya. Di rumah sakit juga ada yang menginfeksi tenaga medis kita. Karena apa? Karena ada ketidakjujuran dari sahabat kita yang datang ke fasilitas kesehatan. Mereka tidak memberitahu kalau dirinya positif, lalu ditangani secara biasa oleh petugas medis, dan akibatnya petugas medis menjadi terinfeksi. Ada juga yang tidak disiplin di rumah sehingga menginfeksi anggota keluarganya. Ini menjadi perhatian penting untuk kita semua, bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini harus kita lakukan melalui pencegahan transmisi lokal, melalui pencegahan dari daerah terjangkit, dan juga melalui pencegahan dari imported case. Kalau imported case ini sudah kita jaga betul di pintu masuk Bali, supaya tidak ada yang positif COVID-19 lolos ke tengah-tengah masyarakat kita. Astungkare hal ini bisa berjalan dengan baik, sehingga semua yang kita dapatkan reaktif melalui rapid test di bandara, kemudian kita ikuti dengan tes PCR, sehingga tidak ada yang positif lolos di tengah-tengah masyarakat kita dan menginfeksi orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama sekali di dalam membangun komitmen bersama, kerjasama, kolaborasi, gotong royong, sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Karena hal ini tidak bisa diserahkan penuh kepada pemerintah. Karena pencegahan penyebaran COVID-19 ini kuncinya adalah kedisiplinan kita semua. Kedisiplinan aparatur pemerintah, kedisiplinan seluruh masyarakat kita untuk menjaga ini supaya tidak berkembang lebih luas lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.